Ini adalah cerita tentang kakek tua miskin yang dibawa terbang oleh elang raksasa sampai ke Mekah dan ternyata pernah mengalami hal serupa di masa mudanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan tandus, hiduplah seorang kakek tua bernama Syekh Umar. Ia tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, berteman dengan sebatang tongkat dan sepasang mata yang mulai rabun dimakan usia. Penduduk desa mengenalnya sebagai orang yang bijaksana, meskipun hidupnya dalam kemiskinan. Setiap sore, Syekh Umar duduk di bawah pohon akasia besar yang tumbuh di tepi ladang gersang. Matanya menatap langit, seolah menunggu sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Anak-anak desa sering mengelilinginya, meminta diceritakan kisah-kisah dari masa lalu. Namun, ada satu kisah yang belum pernah ia ceritakan sepenuhnya. Sebuah rahasia yang tersimpan di balik sorot matanya yang sayu. Pada suatu malam yang sunyi, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang, dan suara burung hantu terdengar melengking dari kejauhan. Syekh Umar, yang sudah terbiasa dengan keheningan malam, merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia keluar dari gubuknya dan berdiri di depan pintu, menatap langit berbintang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara kepakan sayap yang begitu besar, seperti guntur yang bergemuruh di angkasa. Syekh Umar tidak terkejut. Ia justru tersenyum kecil, seolah sudah menantikan kejadian ini sejak lama. Seekor elang raksasa muncul dari balik awan, terbang berputar di atas desa sebelum akhirnya turun dengan anggun di hadapan Syekh Umar. Penduduk desa yang mendengar suara angin bergegas keluar dari rumah mereka. Mata mereka terbelalak melihat burung sebesar rumah itu berdiri di depan Syekh Umar. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik punggung ibu mereka, sementara para lelaki desa saling berbisik penuh keheranan. "Syekh Umar, apa ini? Mengapa burung sebesar itu datang kepadamu?" seru seorang pemuda. Namun Syekh Umar tidak menjawab. Ia hanya menatap elang itu dengan penuh makna, seolah mereka sudah saling mengenal. Perlahan, ia mengulurkan tangannya yang keriput ke arah kepala burung raksasa itu, mengusap bulunya yang berkilauan di bawah sinar bulan. Elang itu menundukkan kepalanya, seakan menunjukkan penghormatan kepada kakek tua itu. "Sudah tiba waktunya," gumam Syekh Umar. Ia menoleh ke arah penduduk desa, yang kini menunggu penjelasan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Dulu, di masa mudaku, aku pernah melakukan perjalanan yang sama. Kini, takdir memanggilku lagi. Jangan takut. Ini bukan akhir, melainkan permulaan." Sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, elang itu mengepakkan sayapnya dengan kuat. Angin kencang berputar, membuat debu beterbangan. Dalam sekejap, Syekh Umar mencengkeram erat cakar elang, dan dalam satu hentakan, tubuhnya melayang ke udara. Penduduk desa menjerit terkejut, melihat kakek tua itu terbang semakin tinggi, melesat bersama elang raksasa ke langit malam, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Di bawah, hanya tersisa keheningan. Orang-orang masih terpana, bertanya-tanya apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, seorang anak kecil yang sering mendengar kisah-kisah Syekh Umar berbisik pelan, beliau sudah pernah terbang sebelumnya dan kini ia kembali mengulanginya. Langit tetap membentang luas, menyimpan rahasia yang belum terungkap sepenuhnya. Dan perjalanan Syekh Umar baru saja dimulai. Angin dingin menyapu wajah Syekh Umar saat ia terbang semakin tinggi di atas desanya. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat atap-atap rumah yang semakin mengecil, sungai yang berkelok di antara ladang, dan cahaya lentera yang mulai redup di kejauhan. Namun, pikirannya tidak tertuju pada pemandangan di bawah. Matanya menatap lurus ke depan, ke hamparan langit yang luas dan tak berujung. Elang raksasa itu terbang dengan anggun, kepakan sayapnya yang besar menciptakan aliran udara yang membuat Syekh Umar merasa ringan. Ia mengeratkan genggamannya pada cakar burung itu, bukan karena takut jatuh, tetapi karena sesuatu dalam dirinya mulai bangkit,
sebuah kenangan lama yang hampir terlupakan. Di kejauhan, langit perlahan berubah warna. Kilauan bintang-bintang tampak lebih dekat, seolah menggiringnya menuju tujuan yang telah ditentukan sejak lama. Syekh Umar menarik napas dalam, merasakan udara yang lebih tipis di ketinggian ini. Perlahan, ia mulai mengingat sesuatu dari masa mudanya, perjalanan pertama yang pernah ia lakukan bersama makhluk ini. Tiba-tiba, elang itu menukik tajam ke bawah. Syekh Umar merasakan tekanan di dadanya, tetapi ia tetap tenang. Burung itu tidak sedang jatuh, melainkan menuju sesuatu yang penting. Saat mereka melewati lapisan awan, Syekh Umar melihat daratan yang asing namun terasa akrab. Gurun luas membentang di bawahnya, dengan bukit-bukit pasir yang bergulung seperti ombak beku. Dan di tengah gurun itu, ada sebuah oasis kecil dengan air jernih yang berkilauan di bawah sinar bulan. Elang itu memperlambat terbangnya dan akhirnya mendarat di tepi oasis. Syekh Umar melepaskan cakar burung itu dan melangkah turun. Kakinya menyentuh pasir yang hangat meskipun malam telah larut. Ia memandang sekeliling, merasa seperti pernah berada di tempat ini sebelumnya. Dari bayangan pohon kurma di tepi oasis, muncul sosok berjubah putih dengan wajah tertutup sorban. Orang itu melangkah mendekat, dan saat ia berbicara, suaranya terdengar seperti gema masa lalu. "Kau akhirnya kembali, Syekh Umar. Sudah lama kami menunggumu." Jantung Syekh Umar berdegup kencang. Ia tidak mengenali orang itu, tetapi hatinya mengatakan bahwa ia pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dan kini, misteri perjalanan ini perlahan mulai terungkap. Syekh Umar menatap tajam sosok berjubah putih di hadapannya. Suara orang itu bergema dalam pikirannya, membangkitkan ingatan-ingatan yang telah lama terpendam. "Siapa kau?" tanya Syekh Umar dengan suara bergetar. Orang berjubah itu tersenyum samar. "Aku hanyalah penjaga tempat ini. Kau mungkin tidak mengingatku, tetapi aku mengingatmu, Syekh Umar. Dulu, kau pernah berada di sini dalam perjalanan sucimu. Kini, takdir membawamu kembali." Syekh Umar menunduk, mencoba mengingat. Perlahan, bayangan masa mudanya muncul dalam pikirannya. Ia pernah melakukan perjalanan melintasi gurun ini, mencari sesuatu yang sangat berharga. Namun, apa yang ia cari? Dan mengapa ia melupakan semuanya? Orang berjubah itu melangkah mendekat. "Datanglah bersamaku. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Syekh Umar mengikuti langkahnya, hatinya dipenuhi tanya. Rahasia apa yang akan terbuka di tempat ini? Syekh Umar mengikuti orang berjubah putih itu melewati oasis, menuju sebuah gua yang tersembunyi di balik bebatuan. Cahaya bulan samar menerangi lorong-lorong sempit di dalamnya. Semakin dalam mereka melangkah, semakin jelas Syekh Umar merasakan sesuatu yang familiar. "Disinilah semuanya dimulai," kata penjaga itu. "Dan disinilah kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Langkah Syekh Umar semakin mantap. Dalam kegelapan gua, rahasia masa lalunya siap diungkapkan. Di dalam gua yang gelap, Syekh Umar menelusuri lorong yang berkelok-kelok. Hanya obor kecil di tangan penjaga yang memberikan cahaya, menerangi ukiran-ukiran kuno di dinding gua. Simbol-simbol misterius yang terukir di batu tampak seolah berpendar samar, seakan menyimpan kisah-kisah lama yang telah terlupakan oleh waktu. "Tempat ini aku mengenalnya," gumam Syekh Umar. Penjaga itu mengangguk. "Kau pernah ke sini bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah tempat di mana takdirmu diungkapkan. Dan kini kau kembali untuk menyelesaikannya." Syekh Umar berhenti di depan sebuah altar batu besar. Di atasnya terletak sebuah kitab tua yang tertutup rapat dengan segel emas. Tangan tuanya gemetar saat ia menyentuh kitab itu, dan seketika, ingatan-ingatan lama mengalir kembali ke dalam pikirannya. Ia melihat dirinya yang masih muda, berlutut di tempat yang sama, menerima amanah besar yang kini telah lama ia lupakan.
Sebuah suara bergema dalam kepalanya, "Engkau telah ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar, Syekh Umar. Kini waktunya telah tiba." Dengan napas tertahan, ia membuka kitab itu, dan seketika cahaya terang memenuhi gua, mengungkapkan rahasia yang telah lama tersembunyi. Langit mulai memerah di ufuk timur saat elang raksasa itu membawa Syekh Umar melintasi lautan luas. Di bawah mereka, ombak bergulung, seolah memberikan salam perpisahan kepada daratan yang telah lama ditinggalkannya. Syekh Umar merasakan debaran di dadanya, sebuah firasat bahwa ia semakin dekat dengan tujuan akhirnya. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, membangkitkan kenangan akan perjalanan pertamanya dulu. Ia teringat saat masih muda, ketika ia melakukan perjalanan yang sama, penuh harapan dan keyakinan. Namun kini, perjalanan itu terasa lebih bermakna. Ia bukan hanya kembali ke tanah suci, tetapi juga kembali kepada takdir yang telah lama menantinya. Dari kejauhan, daratan baru mulai terlihat. Padang pasir yang luas terbentang, seperti lautan emas yang menyambut kedatangannya. Syekh Umar mengamati hamparan tanah itu dengan perasaan haru. Ia tahu bahwa di sanalah rahasia terbesar akan terungkap. Elang raksasa itu menurunkan ketinggiannya, terbang mendekati sebuah oasis yang berada di tengah padang pasir. Saat semakin dekat, Syekh Umar menyadari bahwa oasis itu bukanlah tempat biasa. Terdapat pilar-pilar batu menjulang tinggi, membentuk sebuah gerbang besar dengan ukiran-ukiran kuno di permukaannya. Tulisan dalam bahasa yang hampir ia lupakan terbaca jelas, "Gerbang Pengetahuan, tempat di mana cahaya bertemu takdir." Saat elang mulai menukik ke arah gerbang, Syekh Umar merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya semakin jernih. Ia sadar, tempat ini bukan sekadar perhentian, ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang harus ia tempuh sebelum tiba di tanah suci. Begitu kakinya menginjak pasir lembut oasis, elang raksasa itu mengepakkan sayapnya sekali lagi dan melayang ke langit, seakan memberi isyarat bahwa tugasnya telah selesai. Syekh Umar menatapnya pergi dengan penuh rasa syukur. Kini, ia harus melangkah sendiri. Dari dalam gerbang batu itu, terdengar suara lembut yang menggema di udara, seperti panggilan dari masa lalu. "Wahai Umar, apakah kau siap menerima cahaya yang telah lama menunggumu?" Dengan penuh keyakinan, Syekh Umar melangkah masuk. Hawa sejuk menyelimuti tubuhnya, dan cahaya keemasan mulai mengelilinginya. Ia tahu, inilah saatnya untuk memahami sepenuhnya rahasia yang telah lama tersembunyi dalam perjalanan hidupnya. Di hadapannya, sebuah sosok berjubah putih berdiri, tersenyum lembut. "Selamat datang kembali, Umar. Sudah waktunya kau memahami tujuanmu." Perjalanan ini belum berakhir, namun Syekh Umar tahu bahwa ia semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Syekh Umar melangkah perlahan melewati gerbang batu yang berkilauan. Begitu ia melewati ambangnya, suasana di sekelilingnya berubah drastis. Ia kini berada di sebuah taman luas yang dipenuhi pepohonan rindang dan sungai jernih yang mengalir tenang. Cahaya lembut menyelimuti tempat itu, memberikan suasana damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah taman, terdapat sebuah bangunan megah berbentuk kubah yang bersinar keemasan. Pada dinding-dindingnya terukir ayat-ayat yang mengandung kebijaksanaan kuno. Syekh Umar melangkah mendekat, merasakan panggilan yang semakin kuat dari dalam dirinya. Tiba-tiba, dari balik kubah, muncullah beberapa sosok berjubah putih. Mereka tersenyum ramah, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan sorot mata penuh kebijaksanaan, maju dan berkata, "Umar, perjalananmu telah membawamu ke tempat ini. Sudah waktunya bagimu untuk menerima pengetahuan yang telah lama tertulis dalam takdirmu." Syekh Umar hanya bisa mengangguk. Ia merasakan beban yang selama ini ada di hatinya perlahan menghilang. Pria tua itu kemudian membawanya masuk ke dalam kubah,
di mana terdapat sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah kitab besar yang melayang di udara, seakan menunggunya. Kitab ini berisi rahasia tentang cahaya yang kau bawa, ujar pria itu. Bacalah, dan kau akan mengerti mengapa perjalanan ini harus kau tempuh. Dengan tangan gemetar, Syekh Umar membuka kitab itu. Begitu halaman pertama terbuka, huruf-huruf bercahaya mulai muncul di udara, membentuk rangkaian kalimat yang langsung tertanam dalam pikirannya. Setiap kata yang ia baca membangkitkan ingatan-ingatan lama, seolah semua yang pernah terjadi dalam hidupnya kini memiliki makna yang lebih besar. Cahaya ini bukan hanya milikmu, Umar, suara itu bergema di dalam ruangan. Ini adalah warisan yang harus kau sebarkan. Tanah suci menantimu, bukan hanya sebagai peziarah, tetapi sebagai pembawa cahaya bagi mereka yang mencari kebenaran. Air mata mengalir di pipi Syekh Umar. Ia akhirnya memahami misinya. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan kembali ke tanah suci, tetapi perjalanan untuk menyebarkan ilmu dan kebijaksanaan yang telah lama tersembunyi. Saat kitab itu menutup dengan sendirinya, ruangan mulai bercahaya lebih terang. Para sosok berjubah putih mengangguk kepadanya, memberi restu terakhir sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Gerbang lain terbuka di hadapannya, memperlihatkan jalan menuju kota suci yang telah lama menantinya. Dengan hati yang penuh keyakinan, Syekh Umar melangkah maju. Kini, ia bukan lagi hanya seorang kakek tua dari desa terpencil, ia adalah pembawa cahaya yang akan menerangi jalan bagi banyak orang. Perjalanan belum selesai, tetapi takdirnya kini telah jelas. Begitu Syekh Umar melewati gerbang cahaya, udara panas padang pasir menyambutnya kembali. Dari kejauhan, menara-menara suci Makkah menjulang tinggi, memancarkan kilauan emas di bawah sinar matahari. Hatinya bergetar, menyadari bahwa ia akhirnya telah sampai di tanah yang dijanjikan. Ia melangkah dengan penuh haru ke arah kota suci. Jalanan penuh dengan para peziarah dari berbagai penjuru dunia, semuanya datang dengan doa dan harapan. Di antara mereka, Syekh Umar merasa bukan hanya seorang musafir, tetapi juga seseorang yang membawa pesan penting bagi umat. Saat ia memasuki Masjidil Haram, hawa sejuk langsung menyentuh kulitnya. Di hadapannya, Ka'bah berdiri megah, simbol keimanan yang telah mengikat hati manusia selama berabad-abad. Ia tersungkur, air mata kebahagiaan membasahi pipinya. Namun, ia tahu, tugasnya belum selesai. Tiba-tiba, dari kerumunan, seorang pria berjubah biru menghampirinya dan berbisik, "Syekh Umar, waktunya telah tiba. Cahaya yang kau bawa harus dinyatakan kepada dunia." Dengan debaran di dada, Syekh Umar bangkit. Ia siap menjalani takdir terakhirnya. Syekh Umar berdiri di hadapan Ka'bah, hatinya bergetar hebat. Pria berjubah biru yang mendekatinya tadi kini berdiri di sisinya. Tatapan matanya penuh keteguhan. "Syekh Umar," katanya lembut, "semua yang telah kau alami membawamu ke saat ini. Cahaya yang kau bawa harus dibagikan kepada dunia." Syekh Umar menatap langit, merasa kehadiran sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Cahaya lembut mulai berpendar dari tubuhnya, perlahan-lahan menyelimuti sekelilingnya. Para peziarah yang berada di sekitar mulai memperhatikannya. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, sementara yang lain hanya bisa terpana dalam keheningan. Tiba-tiba, suara lembut bergema dalam hatinya, suara yang sangat dikenalnya. "Umar, perjalananmu telah mencapai puncaknya. Kini saatnya menyampaikan hikmah yang telah kau peroleh." Dengan langkah mantap, Syekh Umar menaiki sebuah tangga batu kecil yang mengarah ke tempat yang lebih tinggi. Dari sana, ia dapat melihat ribuan orang berkumpul, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara, suaranya menggema di antara dinding-dinding Masjidil Haram. "Wahai
Aku datang bukan sebagai orang mulia, tetapi sebagai seorang hamba yang mencari kebenaran. Aku telah melihat cahaya dan merasakan kebijaksanaan yang telah lama tersembunyi. Kini, aku berbagi dengan kalian. Ia mulai menceritakan kisahnya tentang perjalanan menunggang elang raksasa, pertemuan dengan para penjaga ilmu, dan wahyu yang diterimanya di gerbang pengetahuan. Setiap kata yang diucapkannya terasa membawa ketenangan bagi yang mendengar. Beberapa orang mulai menangis haru, sementara yang lain mengangguk dalam-dalam, meresapi setiap makna yang tersampaikan. Seketika, langit di atas Ka'bah tampak semakin cerah, meskipun hari masih siang. Cahaya keemasan turun perlahan, menyelimuti seluruh masjid dengan kehangatan yang menenangkan. Syekh Umar merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah-olah dirinya bukan lagi terikat pada dunia ini. Namun, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Pria berjubah biru itu mendekatinya lagi, tersenyum lembut. Kau telah menunaikan amanahmu, Syekh Umar. Cahaya itu kini telah tersebar, dan dunia akan meneruskan warisan yang kau tinggalkan. Syekh Umar tersenyum, lalu menundukkan kepalanya dalam sujud terakhirnya. Saat dahinya menyentuh lantai suci, tubuhnya memancarkan cahaya yang semakin terang, hingga akhirnya menyatu dengan cahaya di langit. Para peziarah yang menyaksikan kejadian itu tersungkur dalam doa, merasakan kehadiran ilahi yang begitu nyata. Ketika mereka mengangkat kepala, Syekh Umar telah tiada. Namun, cahaya yang ia tinggalkan terus bersinar dalam hati setiap orang yang mendengar kisahnya. Pesannya tidak akan pernah pudar, karena kebenaran yang dibawanya kini telah menjadi bagian dari dunia. Perjalanan telah berakhir, tetapi warisan Syekh Umar akan hidup selamanya. Berita tentang kepergian Syekh Umar menyebar dengan cepat di seluruh penjuru Makkah. Para peziarah yang menyaksikan keajaiban itu menyampaikan kisahnya kepada orang-orang di berbagai negeri. Nama Syekh Umar pun menjadi legenda, bukan hanya sebagai lelaki tua yang melakukan perjalanan luar biasa, tetapi sebagai pembawa cahaya bagi umat manusia. Di sudut-sudut masjid, orang-orang mulai berkumpul, membicarakan ajaran-ajaran yang telah disampaikan Syekh Umar. Mereka yang pernah mendengar kisahnya kini merasa terpanggil untuk meneruskan pesan kebijaksanaan yang ditinggalkannya. Beberapa murid yang pernah berguru kepadanya mulai mencatat ajarannya, memastikan bahwa cahaya ilmu yang dibawanya tidak akan pernah padam. Di antara mereka, pria berjubah biru yang pernah menemani Syekh Umar berdiri dengan senyum penuh makna. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Dengan hati yang teguh, ia mulai berkeliling, mengunjungi kota-kota jauh untuk menyebarkan ajaran Syekh Umar kepada lebih banyak orang. Cahaya yang pernah dipancarkan sang Syekh kini berlipat ganda, menyentuh hati setiap orang yang mendengar kisahnya. Bertahun-tahun kemudian, makam Syekh Umar menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari pencerahan. Tidak hanya untuk mengenang sosoknya, tetapi juga untuk menghidupkan kembali semangat pencariannya akan kebenaran. Banyak orang datang, berdoa, dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidupnya. Di langit, elang raksasa yang pernah membawa Syekh Umar kini terbang bebas, seolah menjaga warisan yang ditinggalkannya. Ia bukan hanya saksi perjalanan seorang lelaki tua, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan yang telah diteruskan kepada generasi berikutnya. Cahaya Syekh Umar tidak pernah padam. Ia hidup dalam hati setiap pencari kebenaran, menerangi jalan bagi mereka yang ingin menemukan makna sejati dalam hidup mereka. Dan begitulah, legenda Syekh Umar terus hidup selamanya.